Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sudah kami jelaskan sahabat tentang masalah nusus. Sudah kami jelaskan cara memukul istri yang nusus bagaimana. Setelah nusus ini yang akan kami jelaskan adalah talak. Talak ini apa sahabat? Talak ini sahabat ya, saya bacakan nih ya. Jadi yang saya sampaikan ini tidak mengarang, jadi jelas apa adanya, tidak mengada-ngada, jadi sesuai dengan syariat agama, tuntunan agama, sesuai dengan SOP via syariat Islam, kan begitu. Jadi tidak mengada-ngada. Jadi yang dinamakan talak sahabat, jatuhnya telah mengakibatkan lepasnya ikatan perkawinan ya. Hukum dan talak sahabat ini ada dua ya. Ada talak ini dalam keadaan yang dalam keadaan head dan tidak head, dan beberapa masalah yang akan kami sampaikan. Nah ini sahabat ya, talak ini adalah lepasnya ikatan hubungan suami istri antara suami dan istri. Jadi talak ini sahabat, ini jatuhnya talak ini pertama memang dari seorang suami kepada istrinya. Jadi talak ini lepasnya, jadi ikatan suami kata lepas, dan sudah tidak ada kewajiban, tidak ada hak, dan tidak ada ikatan sebuah pernikahan lagi yang mengakibatkan sebuah pertanggungjawaban sosial, pertanggungjawab syariat yang harus kita penuhi. Itulah yang dinamakan talak. Dan perlu diingat sahabat ya, talak ini adalah suatu yang diperbolehkan tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Talak itu hal yang diperbolehkan ya, tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dampaknya sangat besar, bisa menelantarkan anak dan bisa menelantarkan pihak istri. Walaupun ada harapan untuk nikah lagi, tapi bangunan rumah tangga pondasi yang kuat memang harus penting kita bangun sahabat. Jadi menikah itu tujuannya bukan hanya memenuhi seks, memenuhi kebutuhan seksual, memenuhi kebutuhan biologis yang ada. Karena gejolak laki-laki luar biasa, makanya kita menikah itu memang tujuannya betul-betul menjalin, memperbanyak ibadah, mengikuti sunnah Nabi, dan tentunya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika menikah itu ada suatu kerepotan, halangan, susah, suka dan duka, ini dihadapi bersama-sama dan tak pernah lelah untuk menghadapi perjalanan kerikil yang membuat kita itu harus bangkit, harus bangun, harus tetap berjalan. Jadi jangan mudah menyerah. Kenapa kok begitu? Biar kita tidak bercerai, tidak melakukan hal-hal yang fatal dalam rumah tangga, untuk menggapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Di sini sahabat ya, talak itu ada dua. Ada istilahnya talak itu ya boleh, dan juga kondisi itu haram. Talak yang pertama adalah kalau kitanya misalnya talaknya itulah talak yang diperbolehkan, itu talak ketika istri itu sedang suci, keadaan suci, atau keadaan suci yang belum dijima ya. Jadi talak itu sahabat, ketika mentalak, seorang suami mentalak istrinya, talaklah. Tapi bukan saya menyuruh talak untuk bercerai sampean, bukan. Tapi ketika sudah ada hal-hal yang fatal dan memang harus bercerai-berai, ingat sahabat ya, bercerai itu boleh, diperbolehkan, tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mentalak istri, talaklah pada saat ketika kondisi suci tapi belum dijima. Ya. Kalau nomor dua yang tidak diperbolehkan itu mentalak istrinya ketika sedang haid atau ketika sudah suci tapi sudah dijima.
Kenapa sahabat? Kok ada dua itu, ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan? Kenapa? Biasanya seorang suami, istrinya ketika sudah haid, istrinya lagi berhalangan, pola pikir laki-laki atau pola pikir suami apa apa ya Pak, sama dengan ini ya, pikiran suami itu tidak tenang, tidak stabil. Kenapa? Karena diganggu oleh hubungan biologisnya yang tidak tersampaikan. Jadi kalau laki-laki itu sahabat ya, yang tidak lama tidak melakukan jima, ini kondisi normal sahabatnya. Kalau seorang suami sudah lama tidak melakukan jima, apalagi sampai 1 minggu ya, apalagi sampai 2 minggu kayak orang-orang kayak perempuan haid itu biasanya tidak stabil biologis, dan itu pola pikir laki-laki seorang suami tidak stabil. Akhirnya sering marah-marah, sering mengambil keputusan-keputusan yang yang membuat fatal, tidak seperti biasanya. Nah, ini seorang istri harus paham. Seorang istri harus paham dan bisa memahami kondisi seperti itu. Makanya secara agama tidak boleh menceraikan istrinya, mentalak istrinya dalam kondisi haid. Kenapa? Karena memang pikirannya tidak stabil. Ya, karena memang ini biologisnya agak stabil. Akhirnya banyak mengambil keputusan-keputusan yang memang khawatir keliru mengambil keputusan itu. Makanya kalau memang betul-betul harus bercerai, harus talak, firaq, berpisah dengan istrinya, tolaklah pada saat kondisinya istrinya suci tapi belum dijima. Kenapa? Biasanya kalau istrinya sudah suci, sudah siap berjima melayani seorang suami, biasanya seorang suami itu ketika sudah melakukan jima, melakukan kebutuhan biologi tersampaikan, biasanya pola pikir laki-laki dan kondisi biologisnya itu tidak begitu berat di pikiran, karena perspektifnya beda sahabatnya. Kalau laki-laki itu kalau ada kerepotan, keruwetan gitu, jima dulu baru semua masalah selesai, gitu sahabatnya. Tapi kalau perempuan beda lagi. Kalau perempuan itu biasanya selesaikan dulu semua pekerjaan, setelah selesai tidak ada pikiran yang mengganggu baru melakukan jima. Nah, beda sahabatnya, karena kepentingan seorang suami dan istri itu memang beda. Nah, makanya seorang suami harus lebih paham kepada istrinya tujuan bagaimana dengan istrinya, sedangkan istrinya pun juga harus paham apa sebenarnya kebutuhan suami. Jadi saling melengkapi, saling menyempurnakan, itu sangat indah sahabat, sangat indah. Karena pernikahan itu sebuah ibadah yang paling panjang. Pernikahan itu ibadah yang sangat panjang untuk terus dilakukan, diusahakan. Karena semua pernikahan itu kalau kita lakukan dengan baik, lakukan dengan mengharap ridho Allah, semuanya akan jadi ibadah sahabat. Semuanya akan jadi ibadah. Jadi tidak ada anaknya kiai, tidak adanya ustadz kiai, sama saja sahabat. Ya, sama-sama diuji terus bertahan dalam rumah tangga ini. Kalau mungkin menikah 1 bulan, 2 bulan mungkin tidak begitu berat sahabat. Tapi ketika sudah punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, jadi ujian dan tantangan dalam rumah tangga ini sangat berat sekali. Makanya sebelum menikah sahabat memang harus siapkan mental ya. Jadi modal menikah itu bukan hanya sebuah harta yang banyak, bukan kekuatan yang finansial kuat, atau mungkin sudah punya pekerjaan tetap, bukan itu sahabat. Itu sudah bisa dikatakan nomor 2. Yang pertama adalah kekuatan mental. Jadi seorang suami terutama ini ya, seorang suami itu memang harus punya kuat mental. Mentalitasnya itu terjalin dengan baik. Militannya tuh bagus. Kenapa kok begitu? Karena kalau seorang suami mentalnya tidak kuat, tidak paham dengan kondisi rumah tangga, ketika suami itu tidak bisa memberikan arahan-arahan yang baik, malah ketika ada masalah memperkeruh masalah, itu bukan hanya solusi yang didapatkan. Dan taruhannya seorang suami itu
arijaluna qaumun ala nisa. Jadi laki-laki itu pemimpin, seorang perempuan pemimpin keluarga kita. Kalau suami yang kita ikuti itu goyang, suami kita itu tidak kuat secara pikir, pola pikir, secara syariat, secara kondisi sosial yang ada, maka selesai sama. Kalau istri itu semuanya mengikuti. Kenapa? Istri itu memang dipimpin, bukan memimpin. Malah kalau istri itu memimpin, tambah rusak dan tambah fatal. Nah, itu sahabatnya. Jadi mari mudah-mudahan bersama-sama berusaha supaya hidup ini bahagia. Keluarga kita ini mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah, penuh cinta, penuh damai, dan bisa memberikan banyak manfaat, terutama kepada anak-anak kita, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hidup ini satu kali sahabat, harus memang banyak manfaat ke orang lain, terutama kepada istri kita, terutama kepada keluarga kita, harus lebih banyak manfaat. Jangan sampai keberadaan seorang suami, keberadaan kita ini jangan membuat istri itu banyak menangis, jangan membuat istri itu gelisah dan resah. Ya walaupun namanya manusia biasa, termasuk saya, ya sering bertengkar, ya sering banyak masalah, suka dan duka, tapi namanya manusia biasa, pasti akan banyak kekurangan dan kehilafan. Yang penting kita terus berusaha supaya kita itu betul-betul dengan Allah dianugerahi ridho, dianugerahi maslah, dianugerahi keluarga yang banyak manfaatnya. Amin sahabat, mungkin itu saja ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.